Kata sistem berasal dari bahasa Latin sistema, yaitu satu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang saling berkaitan satu dengan yang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari sistem komputer adalah mengolah suatu data dengan dukungan yang berasal dari perangkat keras, perangkat lunak, dan penggunanya untuk menghasilkan suatu informasi. Struktur sistem komputer. Sistem komputer itu sendiri memiliki struktur-struktur yang didefinisikan sebagai cara-cara yang digunakan agar setiap komponen dalam komputer saling terkait dan bekerja sama dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak ada ketentuan khusus tentang bagaimana struktur sistem dalam komputer. Secara umum, ada struktur dalam komputer dibagi menjadi 5 bagian utama: piranti masukan, input device; piranti keluaran, output device; I/O ports, CPU, dan memori. Untuk lebih jelasnya, simak uraian dari masing-masing komponen berikut ini. 1. Input device. Input device termasuk ke dalam perangkat keras komputer yang menangani aktivitas penerimaan input yang berasal dari luar sistem. Fungsi dari input device ini adalah memasukkan data atau perintah yang diberikan oleh pengguna ke dalam sistem. Contoh perangkat yang menjadi bagian input device seperti keyboard, mouse, joystick, scanner, touchpad, dan masih banyak lagi. 2. Output device. Output device merupakan perangkat keras yang menangani aktivitas keluaran. Fungsi dari output device adalah untuk menampilkan hasil dari pengolahan data, baik itu berupa soft copy, hard copy, ataupun suara. Contoh perangkat keras komputer yang termasuk ke dalam output device adalah monitor, printer, speaker, proyektor, dan sebagainya. 3. I atau O-ports. I atau O-ports dikatakan sebagai konektor yang berada dalam pengawasan prosesor untuk menangani aktivitas input dan output, atau dengan kata lain, port ini digunakan untuk menghubungkan setiap perangkat yang berasal dari luar komputer seperti printer, scanner, mouse, ataupun USB. Biasanya port ini terletak berada pada bagian belakang CPU pada komputer dan bagian dalam motherboard, sedangkan pada laptop port terletak di samping kanan dan kiri. 4. CPU Central Processing Unit. CPU merupakan perangkat keras komputer yang disebut sebagai otak dari sistem komputer. Sebab cepat atau lambatnya kinerja dari suatu komputer ditentukan oleh teknologi dan kualitas dari CPU yang digunakan. Terdapat 3 macam komponen dalam CPU, yaitu unit kontrol, register, dan ALU. Unit kontrol merupakan bagian yang berfungsi untuk mengatur jalannya program. Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data yang sedang diolah untuk lanjut ke pengolahan berikutnya. Sedangkan ALU yang memiliki tugas menjalankan operasi aritmatika dan logika berdasarkan instruksi yang diberikan. 5. Memori. Memori mengacu pada perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan dalam sistem komputer. Terdapat 2 jenis sifat memori yang digunakan. Volatil adalah penyimpanan sementara di mana data akan menghilang ketika komputer dimatikan, dan non-volatil adalah penyimpanan permanen yang akan menyimpan data walaupun komputer tidak dinyalakan. Berdasarkan letaknya, memori terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu memori internal dan eksternal. Memori internal ialah yang dikatakan sebagai memori utama dalam sistem komputer, seperti RAM dan ROM. 6. Control bus. Sesuai dengan namanya, control bus merupakan sebagian sistem komputer yang berfungsi untuk mengontrol penggunaan akses ke data bus dan address bus. Pada prinsipnya, saluran data dan saluran alamat dipakai secara bersamaan oleh seluruh komponen, sehingga diperlukannya control bus untuk mengontrol penggunaannya. Control bus ini dilengkapi dengan sinyal-sinyal perintah mengspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. 7. Address bus atau saluran alamat. Address bus berkaitan dengan sumber atau alamat tujuan pada bus data. Selain itu, address bus ini digunakan untuk memilih lokasi memori atau port untuk menjalankan operasi tulis dan baca. Agar seluruh perangkat terhubung dengan sistem komputer, harus memilih alamat untuk dapat diakses. Sebagai contoh, CPU akan membaca sebuah kata berasal dari memori, maka CPU akan meletakkan alamat data tersebut pada saluran alamat. 8. Data bus atau saluran data. Data bus
terdapat dalam modul sistem komputer. Data tersebut akan dipindahkan dari piranti masukan ke CPU, CPU ke memori, atau dari memori ke piranti keluaran. Lebar bus menentukan besarnya data yang dapat ditransfer sekali waktu. Biasanya, data bus terdiri atas 8, 16, 32,